Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Tamara, NPM 2208260225. Di sini di blog neuroscience ini, di sini saya akan mempresentasikan tugas menulis saya yang berjudul Sistem Saraf Manusia. Nah, apa sih sistem saraf itu? Sistem saraf manusia itu adalah koordinasi yang berfungsi menerima rangsangan atau stimulus, mengolah informasi, dan menghasilkan respon terhadap perubahan yang terjadi di dalam maupun di luar tubuh. Nah, sistem ini bekerja sama dengan sistem endokrin untuk menjaga keseimbangan fungsi tubuh atau homeostasis. Untuk pembagian sistem saraf manusia itu, dia itu terbagi atas 4. Dia itu ada sistem saraf pusat, sistem saraf tepi, sistem saraf somatik, dan juga sistem saraf otonom. Nah, di sistem saraf pusat ini dia itu untuk pusat pengolahan informasi tubuh terbagi atas 2, yaitu otak dan juga medula spinalis. Nah, untuk otak itu dia itu mengatur aktivitas tubuh, sedangkan untuk medula spinalis dia itu menghantarkan impuls dan mengatur refleks. Nah, di sistem saraf pusat ini, di bagian otak atau encephalon, dia itu terbagi atas cerebrum atau otak besar, cerebellum atau otak kecil, dan juga brainstem atau batang otak. Dia ini terdiri dari mesencephalon atau otak tengah, pons, dan juga medula oblongata. Untuk sistem saraf tepi, dia ini menghubungkan sistem saraf pusat dengan organ tubuh. Dia ini terbagi atas 2 juga, yaitu saraf kranial dan saraf spinal, yang mana saraf kranial dia ini berasal dari otak, sedangkan saraf spinal dia ini berasal dari medula spinalis. Untuk saraf kranial dia itu terbagi atas 12 pasang, yang mana saraf yang pertama itu nervus olfactorius. Dia ini jenisnya sensorik. Fungsi utamanya dia itu untuk menghantarkan rangsangan penciuman atau bau. Sedangkan saraf yang kedua itu dia itu nervus opticus, yang mana jenisnya ini juga sensorik. Fungsi utamanya untuk menghantarkan rangsangan penglihatan dan retina ke otak. Sedangkan saraf yang ketiga itu dia itu ada nervus oculomotorius, yang mana dia ini jenisnya motorik. Untuk fungsi utamanya dia itu untuk menggerakkan sebagian besar otot bola mata, mengangkat kelopak mata, serta untuk menyempitkan pupil. Untuk yang saraf keempat itu dia itu nervus trochlearis, yang mana jenisnya dia itu motorik. Dia ini menggerakkan otot oblik superior untuk mengarahkan mata ke bawah dan juga ke dalam. Untuk yang saraf kelima itu dia itu nervus trigeminus. Dia ini jenisnya itu campuran, bisa motorik bisa juga sensorik, yang mana dia ini sensorik wajah seperti sentuhan, nyeri, dan juga suhu, dan motorik otot pengunyahan. Dia ini memiliki 3 cabang, ophthalmicus, maxillaris, dan juga mandibularis. Untuk yang saraf ke-6 yaitu nervus abducens, yang mana dia ini jenisnya juga motorik. Dia ini fungsi utamanya itu untuk menggerakkan otot rectus lateral sehingga mata bergerak ke arah luar atau abduksi. Sedangkan yang nervus ke-7 itu dia itu nervus facialis. Dia ini campuran, jenisnya itu campuran, yang mana dia ini mengontrol otot ekspresi wajah, pengecapan anterior lidah, serta sekresi air mata dan air liur. Untuk yang nervus ke-8 itu dia itu ada nervus vestibulocochlearis. Dia ini jenisnya sensorik. Fungsinya itu untuk pendengaran dan juga keseimbangan. Untuk nervus ke-9 itu dia ada glossopharyngeus. Dia ini jenisnya itu campuran. Dia ini pengecapan sepertiga posterior lidah, sensasi faring, membantu proses menelan, dan juga sekresi kelenjar parotis.
Untuk yang nervus ke-10 itu dia itu ada nervus vagus, yang mana dia ini jenis juga campuran. Dia ini fungsinya untuk mengatur organ dalam seperti jantung, paru-paru, dan saluran pencernaan. Untuk yang nervus ke-11 itu dia ada nervus accessorius, yang mana dia ini jenisnya motorik. Fungsinya itu untuk menggerakkan otot sternocleidomastoideus dan trapezius untuk memutar kepala dan mengangkat bahu. Untuk yang nervus terakhir itu nervus ke-12, dia ini nervus hipoglossus, yang mana jenisnya juga motorik. Fungsinya itu untuk menggerakkan otot-otot lidah sehingga membantu berbicara, mengunyah, dan juga menelan. Untuk yang saraf spinal, dia itu ada 31 pasang saraf spinal, yang mana dia itu bagiannya itu ada cervical, ada thoracal, lumbal, sakral, dan juga coccygeal. Untuk yang cervical dia itu jumlahnya itu 8 pasang. Untuk yang thoracal dia itu jumlahnya 12 pasang. Untuk yang lumbal dia itu jumlahnya 5 pasang. Untuk yang sakral dia jumlahnya 5 pasang, sedangkan untuk yang coccygeal dia itu jumlahnya 1 pasang. Adapun sistem saraf yang lain itu dia itu ada sistem saraf somatik, yang mana dia itu mengatur gerakan sadar, dan juga ada sistem saraf otonom, yang mana dia ini mengatur fungsi tubuh tidak sadar. Dia ini terbagi atas 2 juga, yaitu simpatis dan juga parasimpatis. Yang mana simpatis ini untuk meningkatkan aktivitas tubuh atau fight or flight, sedangkan untuk yang parasimpatis dia ini mengembalikan tubuh ke keadaan istirahat atau rest and digest. Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.